Tahukah Anda bahwa rahasia untuk mengubah tantangan terbesar dalam hidup Anda menjadi peluang terbesar mungkin telah ditemukan lebih dari 2000 tahun yang lalu? Bayangkan menghadapi badai kehidupan dengan ketenangan yang begitu kuat sehingga tidak ada yang dapat menggoyahkan kedamaian batin Anda. Kedengarannya seperti kekuatan super, bukan? Nah, kekuatan super kuno ini bukan sekedar fantasi, melainkan filosofi kuno yang sama praktisnya saat ini seperti di pasar yang ramai dan aula marmer Roma dan Yunani kuno. Stoikisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan setiap aspek kehidupan kita memiliki kekuatan mutlak atas bagaimana kita memilih untuk bereaksi. Dan di dunia saat ini, di mana ketidakpastian tampaknya menjadi satu-satunya kepastian, ajaran ini bisa menjadi jangkar yang selama ini kita cari. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa stoikisme lebih tentang tindakan daripada pemikiran? Ini tentang menjalani hidup yang penuh tujuan, ketahanan, dan kebahagiaan apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Ini bukan tentang menekan emosi Anda, tetapi memahami dan mengelolanya untuk menjalani hidup yang lebih memuaskan. Jadi, apakah Anda sedang menghadapi stres, kesulitan, atau hanya ingin menemukan lebih banyak kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari? Tetaplah bersama saya hari ini. Kita akan menyelami stoikisme, mengungkap kebijaksanaannya yang abadi, dan menemukan bagaimana hal itu dapat mengubah bukan hanya cara kita berpikir, tetapi juga cara kita hidup. Jika Anda ingin memulai perjalanan transformasi ini, jangan lupa untuk berlangganan, bagikan, dan tekan tombol suka. Tetaplah bersama saya, tonton sampai akhir tanpa melewatkan bagian apapun, karena setiap momen dalam video ini adalah langkah menuju penemuan kebijaksanaan stoik yang dapat mengubah hidup Anda. Pernahkah Anda terjebak macet, marah karena keterlambatan, atau sibuk membuka ponsel hanya untuk merasa kesal karena komentar negatif yang ditinggalkan seseorang di postingan Anda? Itu terjadi pada siapa saja. Rasanya seperti kehidupan sehari-hari kita dipenuhi dengan ujian-ujian kecil yang menantang suasana hati dan ketenangan pikiran kita di setiap kesempatan. Tetapi, berikut adalah perspektif yang mengubah permainan dari dunia stoikisme yang dapat membalikan semua frustrasi itu. Stoikisme, filosofi luar biasa yang berasal dari Yunani dan Roma kuno, memberi kita alat yang ampuh ini, yaitu berfokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Filsuf stoik hebat, Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Pikirkan itu sejenak. Kemacetan, cuaca buruk, komentar negatif. Semua ini berada di luar kendali kita. Kita tidak dapat mengubahnya, betapapun kita menginginkannya. Namun yang dapat kita ubah adalah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Gagasan ini bukan hanya kebijaksanaan kuno, tetapi juga didukung oleh psikologi modern. Carl Jung, seorang tokoh besar di bidang psikologi, terkenal menyatakan, "Saya bukanlah apa yang terjadi pada saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi." Ini selaras sempurna dengan praktik stoikisme, yaitu tentang menyadari bahwa satu-satunya kekuatan nyata yang kita miliki adalah atas reaksi, pikiran, dan tindakan kita sendiri. Mari kita uraikan sedikit. Katakanlah Anda terjebak macet dan terlambat untuk pertemuan penting. Anda dapat menghabiskan waktu itu dengan marah, membunyikan klakson dan stres, yang jujur saja tidak akan membuat mobil di depan bergerak lebih cepat. Atau Anda dapat menarik napas dalam-dalam, menerima situasi tersebut, dan mungkin menggunakan waktu itu untuk mendengarkan podcast, buku audio, atau sekadar menikmati musik. Lalu lintas tidak berubah, tetapi respons Anda terhadapnya telah berubah. Dengan perubahan itu, tingkat stres Anda menurun, dan hari Anda terlihat sedikit lebih cerah. Prinsip stoikisme tentang fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan ini meluas jauh melampaui sekadar berurusan dengan lalu lintas atau cuaca. Ini berlaku untuk tujuan pribadi kita, reaksi kita terhadap orang lain, dan pendekatan kita terhadap rintangan dalam hidup. Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, tokoh stoik terkemuka lainnya, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar diri Anda. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Jadi, lain kali Anda merasa kesal karena sesuatu di luar kendali Anda, ingatlah kata-kata bijak ini dari kitab suci kita. Sahabat-sahabat stoik, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan saja. Fokuslah pada reaksi Anda, pola pikir Anda, dan tindakan Anda. Pergeseran sederhana ini dapat berdampak besar pada tingkat stres dan kebahagiaan Anda secara keseluruhan.
Ini tidak selalu mudah, tetapi layak untuk dipraktikkan setiap hari. Ingat, ini tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Dan saat kita belajar untuk lebih fokus pada apa yang berada dalam kendali kita akan menemukan diri kita tidak hanya bertahan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga berkembang meskipun menghadapinya. Stoikisme mengajarkan kita seni merangkul rintangan sebagai peluang. Kedengarannya berlawanan dengan intuisi, bukan? Sebagian besar dari kita diprogram untuk memandang rintangan hanya sebagai penghalang kesuksesan dan kebahagiaan kita. Tetapi para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus membalikkan narasi ini. Mereka mengatakan kepada kita bahwa ketika hidup memberi kita tantangan, alih-alih bertanya, "Mengapa saya?" tanyakan, "Apa yang dapat saya pelajari?" Ini adalah perubahan besar. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menulis dalam tulisan pribadinya, "Hambatan untuk bertindak justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan." Yang ia maksud di sini adalah bahwa setiap rintangan, betapapun menakutkannya, tidak hanya menguji ketahanan kita, tetapi juga mengajarkan kita pelajaran berharga. Ini tentang menemukan sisi positif dalam situasi sulit dan menggunakannya untuk mendorong pertumbuhan kita. Perspektif ini bukan hanya filsafat kuno, tetapi juga didukung oleh para pemikir modern. Psikolog terkenal Carl Jung mengatakan, "Apa yang Anda lawan akan terus ada." Dengan melawan rintangan, kita memberi mereka lebih banyak kekuatan atas kita. Tetapi dengan menerima dan belajar dari mereka, kita dapat mengatasinya. Pola pikir Stoik ini adalah tentang mengubah tantangan menjadi batu loncatan menuju menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Mari kita buat praktis. Katakanlah Anda menghadapi penolakan dari lamaran pekerjaan. Mudah untuk jatuh ke dalam spiral keputusasaan, rasa kasihan pada diri sendiri, dan keraguan. Tetapi bagaimana jika Anda memandang setiap penolakan sebagai umpan balik? Mungkin ada keterampilan yang perlu Anda tingkatkan atau strategi baru untuk pencarian pekerjaan Anda. Pergeseran perspektif ini dapat mengubah serangkaian penolakan menjadi jalan menuju pengembangan profesional. Contoh lain adalah konflik pribadi. Konflik itu tidak nyaman dan menegangkan, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk melatih kesabaran, empati, dan keterampilan komunikasi. Setiap perselisihan adalah kesempatan untuk memahami sudut pandang yang berbeda dan untuk menyempurnakan kemampuan penyelesaian konflik kita. Inti dari merangkul hambatan sebagai peluang letaknya pada bertanya pada diri sendiri, apa yang dapat diajarkan situasi ini kepada saya? Alih-alih menjadi korban pasif dari keadaan, kita menjadi pembelajar aktif dan pemecah masalah. Ini tidak berarti bahwa menghadapi hambatan menjadi mudah, tetapi itu berarti bahwa kita mendekatinya dengan pola pikir yang diarahkan pada pertumbuhan dan pembelajaran. Epictetus pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda mereaksinya yang penting." Inilah inti dari Stoikisme, yaitu melihat melampaui rasa sakit atau frustrasi langsung dari suatu hambatan dan menemukan pelajaran serta peluang yang ditawarkannya. Jadi, ketika Anda menghadapi tantangan, besar atau kecil, cobalah untuk berhenti sejenak dan membingkainya kembali. Tanyakan pada diri sendiri apa yang dapat Anda pelajari dari situasi tersebut dan bagaimana hal itu dapat membuat Anda lebih kuat dan lebih bijaksana. Ingatlah, rintangan bukan hanya halangan yang harus diatasi, tetapi juga peluang untuk berkembang. Dengan mengadopsi pola pikir Stoik ini, kita dapat menghadapi pasang surut kehidupan dengan lebih anggun, tangguh, dan bijaksana. Kita sering mendengar tentang hidup di masa kini, bukan? Tapi apa sebenarnya artinya? Dan mengapa itu sangat penting? Hidup di saat ini berarti sepenuhnya merangkul dan mengalami di mana Anda berada pada detik ini, tidak membiarkan pikiran Anda mengembara ke kekhawatiran hari esok atau penyesalan kemarin. Ini tentang menyadari bahwa hidup dengan segala keindahan, tantangan, dan kejutan terjadi di saat ini. Konsep ini bukanlah hal baru. Ini telah menjadi landasan filsafat Stoa, digaungkan oleh para pemikir hebat seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, dan telah diulangi oleh para psikolog dan pemikir modern. Mari kita mulai dengan kaum Stoa. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan terpaku pada masa lalu, jangan bermimpi tentang masa depan. Konsentrasikan pikiran pada saat ini."
Dia memahami bahwa kekuatan hidup di saat ini terletak pada kemampuannya untuk membumikan kita, membersihkan pikiran kita dari gangguan, dan memungkinkan kita untuk menghargai kekayaan hidup saat ia terungkap. Tetapi mengapa begitu sulit untuk tetap hadir? Pikiran kita seringkali dipenuhi dengan pikiran, kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, atau memutar ulang hal-hal yang telah terjadi. Kebisingan mental yang konstan ini menjauhkan kita dari keindahan dan potensi di sini dan sekarang. Seperti yang dikatakan psikolog terkenal Carl Jung, hal yang paling tidak bermakna adalah hidup di saat ini lebih berharga daripada hal-hal terhebat sekalipun. Tanpa itu, hidup di saat ini memberi makna pada pengalaman sehari-hari yang kecil, memperkaya hidup kita tanpa batas. Aristoteles berbicara tentang pentingnya memperhatikan saat ini untuk mencapai eudaimonia, atau keadaan bahagia, sehat, dan makmur. Ia percaya bahwa dengan berfokus pada saat ini, kita dapat menjalani kehidupan yang berbudi luhur, memanfaatkan pengalaman manusia kita sebaik-baiknya. Jadi, bagaimana kita dapat berlatih hidup di saat ini? Dimulai dengan kesadaran penuh, seni memperhatikan momen saat ini tanpa menghakimi. Saat Anda makan, nikmati setiap gigitan. Saat Anda berjalan, perhatikan sensasi tanah di bawah kaki Anda. Dengarkan secara aktif ketika seseorang berbicara kepada Anda, alih-alih merencanakan apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Tindakan kesadaran penuh yang sederhana ini membawa kita kembali ke masa kini, membuat hidup kita lebih kaya dan lebih bermakna. Seneca menawarkan kebijaksanaan ini. Kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan yang cemas pada masa depan. Ia memahami bahwa kecemasan tentang apa yang akan datang atau apa yang telah terjadi hanya akan mengurangi kebahagiaan kita saat ini. Hidup di saat ini bukanlah tentang mengabaikan masa depan atau melupakan masa lalu, tetapi tentang menemukan keseimbangan di mana kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan kita, tanpa membiarkan hal-hal tersebut mengendalikan kita. Aktivitas menyita waktu kita saat ini. Dalam keseimbangan inilah kita menemukan kedamaian dan kepuasan. Ingatlah, setiap momen adalah kesempatan untuk mengatur ulang dan memfokuskan pada saat ini. Di saat inilah kita hidup, mencintai, dan menciptakan kenangan. Jadi mari kita berupaya secara sadar untuk lebih hadir dalam hidup kita. Mari kita hargai saat ini, karena disinilah kehidupan sesungguhnya terjadi. Saya tahu, kata disiplin diri mungkin mengingatkan kita pada jadwal yang kaku dan kehidupan yang tanpa kesenangan. Tetapi, mari kita ubah gambaran itu bersama-sama. Disiplin diri bukanlah tentang membatasi hidup Anda, tetapi tentang memberdayakan diri Anda untuk membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai terdalam dan aspirasi jangka panjang Anda. Ini tentang memilih apa yang tepat untuk Anda, bukan apa yang mudah saat ini. Pada intinya, membangun disiplin diri adalah tentang penguasaan diri. Ini tentang mengatakan ya pada hal-hal yang bermanfaat Bagi kita, dan tidak pada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan ketika itu sulit. Pikirkanlah, apakah itu tetap menjalankan rutinitas olahraga, menabung daripada membeli secara impulsif, atau mematikan Netflix untuk fokus pada sebuah proyek? Pilihan-pilihan ini mungkin tidak memberikan kepuasan instan, tetapi pilihan-pilihan ini membuka jalan bagi tujuan jangka panjang, kepuasan, dan kesuksesan. Filsafat Stoa banyak berbicara tentang disiplin diri. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoa, pernah menulis, "Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan." Pernyataan yang kuat ini menyoroti esensi disiplin diri. Ini tentang mengendalikan impuls, emosi, dan tindakan kita terlepas dari godaan dan gangguan eksternal yang dilemparkan kehidupan kepada kita. Seneca juga menawarkan kebijaksanaan tentang subjek ini. Ia menyarankan kita untuk teguh dan mengendalikan keinginan kita daripada dikendalikan olehnya. Ia memahami bahwa kebebasan sejati datang dari dalam, dari kemampuan kita untuk mengatur diri sendiri dan nafsu kita. Tetapi mengapa disiplin diri begitu penting? Aristoteles, filsuf Yunani kuno, menjelaskan hal ini. Ia percaya bahwa kita mencapai keunggulan dan kebajikan melalui kebiasaan.
Dengan mempraktikkan disiplin diri, kita menumbuhkan kebiasaan yang mengarah pada diri kita yang terbaik. Ini bukan tentang tindakan kemauan sesekali, tetapi tentang secara konsisten membuat pilihan yang mencerminkan nilai dan tujuan kita. Membangun disiplin diri juga terkait dengan pemahaman psikologis modern. Carl Jung, seorang pelopor dalam psikologi, menekankan pentingnya mengintegrasikan semua aspek kepribadian kita untuk hidup sepenuhnya. Integrasi ini membutuhkan disiplin diri, karena kita harus menavigasi keinginan dari berbagai bagian jiwa kita, memilih jalan, hal-hal yang berkontribusi pada kesejahteraan dan pertumbuhan kita secara keseluruhan. Jadi, bagaimana kita dapat membangun disiplin diri dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dari hal kecil. Pilih satu area yang ingin Anda tingkatkan. Apakah itu diet, rutinitas olahraga, atau kebiasaan pengeluaran Anda? Tetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai, dan lakukanlah satu hari demi satu hari. Ingat, setiap kali Anda membuat pilihan yang selaras dengan tujuan Anda sedang membangun otot disiplin diri. Epictetus mengingatkan kita bahwa tidak ada hal besar yang tercipta secara tiba-tiba. Disiplin diri dibangun melalui tindakan kecil yang konsisten. Ini tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Setiap hari menghadirkan peluang baru untuk melatih disiplin diri, untuk memilih tindakan yang membawa kita lebih dekat kepada siapa kita ingin menjadi. Membangun disiplin diri adalah sebuah perjalanan. Ini tentang menemukan keseimbangan antara apa yang kita inginkan sekarang dan apa yang paling kita inginkan. Ini tentang membuat pilihan yang mungkin sulit saat ini, tetapi akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita, kebahagiaan, dan kedamaian dalam jangka panjang. Jadi, mari kita berkomitmen pada perjalanan ini bersama-sama. Saling mendukung dalam memilih apa yang benar, bukan apa yang mudah. Ingat, dalam ranah disiplin diri, terletak jalan untuk mencapai impian kita dan menjalani kehidupan yang benar-benar kita cintai. Ketika hidup memberikan tantangan, kita semua mengalami berbagai macam emosi. Merasa marah, sedih, atau frustrasi adalah hal yang wajar. Ini bagian dari menjadi manusia. Tetapi intinya, bukan hanya tentang emosi yang kita rasakan, tetapi juga tentang bagaimana kita menanganinya. Disitulah keajaiban ketahanan emosional berperan. Ketahanan emosional seperti kekuatan super yang memungkinkan kita untuk melewati badai kehidupan dengan anggun dan keluar lebih kuat di sisi lain. Ini tentang mengakui emosi kita, memahaminya, dan kemudian mengambil langkah positif untuk maju, daripada tersapu oleh gelombang perasaan kita. Kaum Stoa banyak berbicara tentang ini. Marcus Aurelius misalnya, mengingatkan kita bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kita akan menemukan kekuatan. Wawasan mendalam ini menyentuh Esensi ketahanan emosional. Ini tentang menyadari bahwa meskipun kita mungkin tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada kita memiliki kendali atas bagaimana kita merespons. Emosi kita tidak harus mengendalikan tindakan kita. Seneca menawarkan kebijaksanaan tentang menghadapi kesulitan tanpa kehilangan ketenangan. Dia mengajarkan bahwa kesulitan hidup adalah ujian karakter dan ketahanan kita. Dengan menghadapi perasaan kita dengan pengertian dan kesabaran, kita dapat tumbuh lebih bijaksana dan lebih tangguh. Tetapi bagaimana kita mengembangkan ketahanan emosional ini? Semuanya dimulai dari kesadaran diri. Memperhatikan emosi dan reaksi kita, membantu kita memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Tidak apa-apa untuk merasakan apa yang kita rasakan, tetapi alih-alih bereaksi secara impulsif, kita dapat memilih untuk merespons dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai dan kesejahteraan jangka panjang kita. Aristoteles berbicara tentang jalan tengah emas, menemukan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Konsep ini sangat berlaku untuk ketahanan emosional. Ini tentang menemukan respons yang seimbang terhadap emosi kita, bukan menekan atau membiarkannya menguasai kita. Carl Jung, seorang pelopor dalam psikologi, menekankan pentingnya mengintegrasikan semua aspek jiwa kita untuk mencapai keutuhan. Bagian dari proses ini melibatkan menghadapi emosi kita, memahaminya, dan belajar darinya. Inilah inti dari pengembangan ketahanan emosional. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan ketika Anda berada dalam cengkraman emosi yang kuat? Pertama, beri diri Anda izin untuk merasakan. Akui emosi Anda tanpa menghakimi. Lalu mundur selangkah dan cobalah untuk memahami apa yang memicu perasaan ini. Refleksi ini dapat memberikan wawasan berharga tentang pola dan pemicu emosional Anda. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting.
Ini adalah pengingat yang kuat bahwa reaksi kita terhadap emosi dapat membentuk pengalaman kita. Alih-alih bereaksi, kita dapat memilih untuk merespons dengan cara yang konstruktif dan menyembuhkan. Mengembangkan ketahanan emosional adalah sebuah perjalanan. Ini melibatkan praktik kesadaran, refleksi diri, dan kesabaran. Ini tentang membangun seperangkat strategi mengatasi masalah, seperti menulis jurnal, berbicara dengan teman yang dipercaya, atau mempraktikkan teknik relaksasi. Yang terpenting, ini tentang memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan kasih sayang saat Anda menavigasi emosi Anda. Ketahanan emosional bukan tentang tidak pernah merasakan emosi negatif, tetapi tentang belajar menunggangi gelombang emosi tersebut dengan anggun dan keluar dari sisi lain dengan lebih kuat dan lebih sadar diri. Dengan mengembangkan ketahanan emosional, kita memberdayakan diri kita sendiri untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan ketenangan. Mari kita rangkul perjalanan ini bersama-sama, saling mendukung untuk menjadi lebih tangguh secara emosional dan pada akhirnya menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Kaum Stoa, termasuk para pemikir hebat seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, menggunakan konsep ini bukan untuk menciptakan rasa takut, tetapi untuk menginspirasi penghargaan yang lebih dalam untuk setiap momen. Mereka percaya bahwa dengan mengingat keniscayaan kematian, kita akan hidup lebih penuh, sadar, dan dengan rasa syukur atas masa kini. Marcus Aurelius, dalam meditasinya, sering merenungkan kefanaan hidup, mendorong kita untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kita, dan untuk membuat sebagian besar waktu yang kita miliki. Kita bisa meninggalkan hidup sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan, ia menulis. Ini bukan tentang menjadi murung, ini adalah seruan untuk bertindak, pengingat untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, untuk melepaskan kekhawatiran sepele, dan untuk hidup dengan tujuan dan integritas. Seneca juga berbicara tentang singkatnya hidup. Mendesak kita untuk tidak membuang waktu pada hal-hal sepele, tetapi untuk fokus pada menciptakan keberadaan yang bermakna. Ia percaya bahwa kesadaran akan kematian mendorong kita untuk hidup lebih bijaksana dan menghargai hubungan dan pengalaman kita. Epictetus menekankan pentingnya fokus pada masa kini dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan mengingat bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Kita lebih cenderung hidup secara etis dan menghargai keindahan dan kekayaan hidup. Tetapi bagaimana kita dapat memasukkan memento mori ke dalam kehidupan kita sendiri tanpa merasa seperti awan gelap di atas kepala kita? Itu dimulai dengan mengubah perspektif kita. Alih-alih melihat kesadaran akan kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, kita dapat melihatnya sebagai motivator yang kuat untuk menjalani hidup kita sepenuhnya. Ini tentang merangkul masa kini, bukan menunda impian atau kebahagiaan kita untuk sesuatu yang tidak ditentukan. Masa depan yang tak terjamin, pikirkan hal-hal yang telah Anda tunda, mungkin mengejar hasrat, terhubung kembali dengan orang-orang terkasih, atau sekedar meluangkan waktu untuk menghargai kegembiraan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Memento Mori mengingatkan kita untuk tidak menganggap remeh waktu kita, mendorong kita untuk hidup lebih otentik, untuk mengatakan apa yang kita maksud, untuk mencintai secara terbuka, dan untuk hadir dalam hidup kita. Konsep ini juga mengajarkan kita untuk menghargai ketidakabadian hidup, yang pada gilirannya memperdalam rasa syukur kita atas momen-momen yang kita miliki. Ketika kita ingat bahwa waktu kita terbatas, kita lebih cenderung menghargai pengalaman kita, untuk hidup lebih penuh kesadaran, dan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada orang-orang dan momen-momen yang memperkaya hidup kita. Jadi, mari kita gunakan memento mori bukan sebagai sumber ketakutan, tetapi sebagai katalisator untuk pertumbuhan, rasa syukur, dan penghargaan yang lebih dalam terhadap kehidupan. Biarkan itu mengingatkan kita untuk membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai terdalam kita, untuk menghargai hubungan kita, dan untuk menikmati keindahan momen saat ini. Mengingat bahwa kita akan mati suatu hari nanti, mendorong kita untuk hidup lebih penuh hari ini. Dengan merangkul memento mori, kita menemukan pengingat yang kuat untuk hidup bukan dalam ketakutan akan kematian, tetapi dalam perayaan kehidupan. Manfaatkan setiap momen, bukan karena kita takut akan akhirnya, tetapi karena kita mencintai kehidupan itu sendiri. Mari kita hidup sedemikian rupa, sehingga ketika waktu kita tiba, kita dapat melihat ke belakang tanpa penyesalan, mengetahui bahwa kita telah hidup sepenuhnya, mencintai dengan sepenuh hati, dan menghargai perjalanan luar biasa yang ditawarkan kehidupan. Sungguh menakjubkan bagaimana konsep sederhana seperti itu dapat berdampak besar pada hidup kita. Ini tentang mengalihkan fokus kita pada apa yang kita miliki, daripada merenungkan apa yang kita lewatkan. Praktik ini dapat benar-benar mengubah segalanya, terutama pada hari-hari yang terasa seperti perjuangan berat.
Kaum Stoa yang bijaksana banyak berbicara tentang rasa syukur. Mereka percaya bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menghargai apa yang sudah kita miliki. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya fokus pada masa kini dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana. Dia berkata, ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Inilah rasa syukur dalam bentuknya yang paling murni, mengakui nilai kehidupan itu sendiri, dan banyak anugerah yang ditawarkannya kepada kita setiap hari. Seneca berbicara tentang bagaimana keinginan kita dapat menyesatkan kita, selalu mengejar lebih banyak dan tidak pernah menemukan kebahagiaan sejati. Kepuasan sejati dapat ditemukan melalui pendekatan praktisnya terhadap filsafat Stoa. Epictetus yang dikenal karena pendekatan praktisnya terhadap filsafat Stoa mendorong para pengikutnya untuk menghargai keadaan mereka saat ini, apapun itu. Ia percaya bahwa dengan menerima dan menemukan nilai dalam situasi kita saat ini, kita dapat menjalani hidup yang lebih memuaskan. Tetapi bagaimana kita mempraktikkan rasa syukur, terutama ketika hidup memberikan tantangan? Semuanya dimulai dengan menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Setiap pagi atau sore, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 3 hal yang Anda syukuri. Itu bisa sesederhana secangkir kopi hangat, percakapan dengan teman, atau keindahan matahari terbenam. Praktik ini membantu mengubah pola pikir kita untuk fokus pada hal positif, meningkatkan suasana hati dan pandangan hidup kita secara keseluruhan. Rasa syukur juga berarti merangkul tantangan dan menemukan pelajaran dalamnya. Alih-alih bertanya mengapa ini terjadi pada saya, kita dapat bertanya apa yang dapat saya pelajari dari ini. Pergeseran perspektif ini dapat membantu kita menghargai pengalaman kita, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai langkah berharga dalam perjalanan kita. Selain itu, mempraktikkan rasa syukur membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Dengan mengungkapkan penghargaan kepada orang-orang dalam hidup kita, kita tidak hanya mencerahkan hari mereka, tetapi juga memperkuat hubungan kita. Ucapan terima kasih yang sederhana, Anda dapat melakukan banyak hal untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa mereka dihargai dan dicintai. Aristoteles berbicara tentang pentingnya mengenali kebaikan dalam hidup kita dan berjuang untuk kehidupan yang berbudi luhur. Ia percaya bahwa rasa syukur adalah bagian kunci dari pencapaian eudemonia atau kebahagiaan sejati, karena memungkinkan kita untuk menghargai kebaikan di sekitar kita dan di dalam diri kita sendiri. Bahkan psikologi modern mendukung manfaat rasa syukur. Studi telah menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan rasa syukur secara teratur mengalami sedikit kecemasan, tidur lebih baik, dan memiliki pandangan hidup yang lebih positif. Seperti yang dikatakan Carl Jung, kata kebahagiaan akan kehilangan maknanya jika tidak diimbangi oleh kesedihan. Dengan mengakui dan bersyukur atas seluruh spektrum pengalaman kita menemukan bentuk kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih otentik. Jadi, mari kita jadikan rasa syukur sebagai landasan kehidupan sehari-hari. Mari kita rayakan kemenangan kecil, hargai momen-momen kebersamaan, dan temukan kegembiraan dalam kesenangan sederhana. Dengan fokus pada apa yang kita miliki, bukan apa yang kita lewatkan, kita dapat menumbuhkan rasa kelimpahan dan kebahagiaan yang bersinar dari dalam. Ingat, bukan kebahagiaan yang membawa kita pada rasa syukur, tetapi rasa syukurlah yang membawa kita pada kebahagiaan. Mari kita isi gelas kita setengah penuh, angkat tinggi-tinggi, dan bertuah untuk keindahan rasa syukur di dalam diri kita. Hidup selalu penuh dengan harapan untuk menemukan hikmah di balik setiap kesulitan, bahkan di hari-hari yang paling suram sekalipun. Kaum Stoa memiliki pemahaman yang mendalam tentang keunggulan pribadi. Mereka percaya bahwa keunggulan atau kebajikan adalah satu-satunya kebaikan, dan segala sesuatu yang kita lakukan harus bertujuan untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Marcus Aurelius misalnya adalah contoh utama seseorang yang berjuang untuk keunggulan pribadi. Ia pernah berkata, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik, jadilah salah satunya. Pernyataan sederhana yang begitu kuat ini merangkum esensi keunggulan pribadi. Ini tentang mewujudkan nilai-nilai yang kita kagumi dan berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut setiap hari. Seneca menekankan pentingnya peningkatan diri dan pembelajaran. Ia mengadvokasi lebih banyak quote dari kaum Stoa tentang kehidupan yang dijalani sesuai dengan alam dan akal sehat, menunjukkan bahwa keunggulan sejati berasal dari dalam diri kita dan tercermin dalam tindakan dan pilihan kita. Epictetus menekankan peran tanggung jawab pribadi dalam mencapai keunggulan. Ia percaya bahwa reaksi, emosi, dan kemauan kita berada dalam kendali kita, dan menguasainya adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Ini bukan tentang mencari pengakuan atau kekayaan luar, tetapi tentang bagaimana kita merespon situasi kita.
Jadi, bagaimana kita menerapkan konsep keunggulan pribadi ini dalam kehidupan kita sendiri? Itu dimulai dengan menetapkan nilai-nilai kita. Apa nilai inti yang Anda pegang teguh? Mungkin kejujuran, keadilan, keberanian, atau kebijaksanaan. Setelah Anda mengidentifikasi nilai-nilai ini, berusahalah untuk hidup sesuai dengan nilai itu. Ini membutuhkan refleksi diri dan komitmen untuk tumbuh. Keunggulan pribadi juga melibatkan peningkatan diri secara terus-menerus. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang perjalanan untuk menjadi lebih baik. Ini bisa berarti membaca buku tentang filsafat atau psikologi, belajar keterampilan baru, atau mencari umpan balik dari orang lain. Dengan secara aktif mencari cara untuk tumbuh, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Selain itu, keunggulan pribadi membutuhkan kemauan kuat dan keteguhan. Ini tentang membuat pilihan yang sulit bahkan ketika tidak nyaman. Ini tentang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita dan mengakui bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon situasi. Bukankah luar biasa bagaimana konsep sederhana tentang keunggulan pribadi ini dapat memberikan dampak besar pada hidup kita? Ini tentang mengalihkan fokus kita pada apa yang kita miliki daripada merenungkan apa yang kita lewatkan. Praktik ini dapat benar-benar mengubah segalanya, terutama pada hari-hari yang terasa seperti perjuangan berat.